Selama 600 tahun pemerintahan Turki Utsmani, pemerintahan Sultan Abdulhamid II adalah masa paling sulit dan paling disoroti dunia. Karena di masa itu pemerintahan Turki Utsmani hanya punya dua kemungkinan, dihancurkan sehancur-hancurnya atau bertahan hidup dan melanjutkan pemerintahan dengan kejayaan. Musuh negara waktu itu datang dari banyak sisi, salah satunya adalah dari kekuatan negara-negara blok barat. Mereka bersatu untuk merusak pemerintahan yang sudah berdiri kokoh ratusan tahun di muka bumi dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan. Sebenarnya, mereka adalah musuh yang bisa dihadapi dengan strategi cerdas Sultan Abdulhamid II. Namun, ada musuh yang sulit diterka, tidak diketahui keberadaannya, dan sangat mematikan. Mereka adalah musuh bermuka dua dan lawan yang paling sulit dideteksi. Mereka adalah musuh yang menggunting dalam lipatan, yaitu para pengkhianat dinasti Turki Utsmani. Bahkan, para pengkhianat itu sendiri datang dari orang terdekat Sultan Abdulhamid II, keluarga, dan kolega yang sudah ia kenal semenjak masa muda. Salah satunya adalah Ahmed Jalaluddin Pasha. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang siapakah itu Ahmed Jalaluddin Pasha, apakah benar ia seorang pengkhianat, ataukah ia seorang prajurit yang setia kepada Sultan Abdulhamid II hingga akhir hayatnya. Mari kita bahas bersama-sama dan tonton video ini sampai selesai. Ahmed Jalaluddin Pasha di dalam film Payyita Abdulhamid II digambarkan sebagai orang yang serius, berwibawa, pemberani, bertalenta, dan ia merupakan orang yang mendapat kepercayaan penuh dari Sultan Abdulhamid II. Ahmed Jalaluddin Pasha, ia adalah orang berdarah Sirkasia yang datang dari wilayah Kaukasia, sekarang dikenal juga dengan Republik Adygea, Rusia. Mereka adalah orang-orang muslim yang terusir dari tanahnya karena perang dan kebanyakan pergi ke wilayah Turki dan Timur Tengah. Ahmed Jalaluddin Pasha sampai video ini dibuat tidak diketahui kapan ia lahir dan di mana ia meninggal serta di mana ia dikuburkan dengan pasti. Ahmed Jalaluddin Pasha atau dikenal juga dengan Ahmed Pasha, ia adalah seorang serhafiye atau mata-mata dalam bahasa Turki. Ia juga seorang prajurit perang dan seorang politikus di masa pemerintahan Sultan Abdulhamid II. Ia mengabdi kepada negara di sebelah Sultan Abdulhamid II sebagai ketua intelijen negara. Ia telah berhasil memberikan kontribusi besar sebagai informan rahasia kepada Sultan. Ia juga sering melakukan operasi rahasia dan memberikan hasil yang sangat baik. Ahmed Pasha, ia adalah orang yang diberikan tugas sebagai Bash Ihtibaratche atau Ketua Intelijen Rahasia yang memata-matai musuh dan pergerakan Turki muda di Mesir dan Eropa. Banyak sekali operasi yang berhasil ia laksanakan, salah satunya pada tahun 1897 di daerah Contexville, Prancis, ia berhasil memulangkan para Turki muda ke negara asalnya dan menghentikan kegiatan mereka yang bertentangan dengan pemerintahan Sultan Abdulhamid waktu itu. Dan di operasi lain, Ahmed Pasha juga berhasil menutup koran propaganda kebencian yang dimiliki oleh Turki muda. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Bozulmuş da. Senin kanın bozulmuş. Dan berdasarkan suatu riwayat, tidak ada angin, tidak ada hujan. Di kemudian hari, tiba-tiba Ahmed Jalaluddin Pasha berubah menjadi pengkhianat Sultan Abdulhamid II. Ahmed Pasha kemudian pergi melarikan diri ke Paris, dan dengan bantuan uang dari Turki muda, ia kemudian memihak kepada kelompok Turki muda untuk menggulingkan Sultan Abdulhamid II. Salah satu bukti Ahmed Pasha sebagai pengkhianat adalah usahanya menyelundupkan prajurit terlatih ke Istanbul dan merencanakan asasinasi atau pembunuhan kepada Sultan Abdulhamid II. Setelah kejadian itu, dikabarkan kepercayaan Sultan Abdulhamid II kepadanya hancur dan semua dokumen rahasia milik Ahmed Pasha dikunci di ruangan kerjanya dengan rapat dengan gembok. Dari suatu riwayat juga, salah satu orang yang paling gencar melawan Ahmed Jalaluddin Pasha adalah seorang bernama Kadri Bey. Dia adalah orang yang nantinya menggantikan posisi Ahmed Pasha sebagai seorang kepala Badan Intelijen Negara setelah kepergiannya. Kadri Bey jugalah yang melaporkan pengkhianatan Ahmed Pasha kepada Sultan Abdulhamid II. Setelah kejadian itu, Ahmed Pasha akhirnya harus pergi ke Eropa untuk bergabung bersama Turki muda. Dan dalam suatu kabar, ia melarikan diri ke Eropa bersama orang berdarah Armenia bernama Diran Kelekian. Kala itu, di dalam Istana Yıldız, Ahmed Pasha memiliki ruangan kantor
intelijen tersendiri. Semua dokumen rahasia, koran, jurnal, dan informasi negara serta informasi tentang dirinya ada di dalam ruangan itu. Ruangan itu kemudian digembok rapat setelah pengkhianatannya kepada Sultan Abdul Hamid II yang akhirnya membuatnya harus hengkang ke Eropa. Ruangan kerja Ahmed Pasha hingga masa Sultan Abdul Hamid II diturunkan dari tatanya masih dalam keadaan tidak tersentuh dan tergembok dengan rapat. Dan setelah proklamasi negara Republik oleh Turki Muda, Ahmed Pasha kemudian akhirnya pulang ke negaranya. Waktu itu, ia mendapati ruangan kerjanya masih sama seperti keadaan ketika ia tinggalkan. Setelah itu, semua dokumen yang ada di ruangannya ia pindahkan ke rumahnya yang berada di Çamlıca, Istanbul. Singkat cerita, suatu hari rumah itu terbakar hebat dan dalam suatu riwayat, semua dokumen itu hangus dimakan api bersama Ahmed Jalaluddin Pasha di dalamnya. Dan sampai sekarang tidak ada kabar jasadnya yang terbakar atau kuburan sisa-sisa tubuh Ahmed Pasha dan dokumen rahasianya. Kemudian, apakah benar ia adalah seorang pengkhianat bangsa ataukah ia adalah prajurit yang setia kepada Sultan Abdul Hamid II sampai akhir hayatnya? Dalam suatu teori, dikatakan bahwa pengkhianatannya ini adalah salah satu permainan cerdas dari Sultan Abdul Hamid II agar bisa mendapatkan informasi rahasia dari dalam tubuh Turki Muda. Usaha pembunuhan Sultan Abdul Hamid II oleh Ahmed Pasha waktu itu juga adalah salah satu cara agar ia mendapatkan kepercayaan dari kelompok Turki Muda. Namun, sayangnya usahanya ini terlambat dan Sultan sudah terlanjur diturunkan dari tahtanya. Dalam suatu teori itu juga, semua dokumen rahasia yang terbakar di rumah Ahmed Pasha adalah rencananya sendiri agar dokumen penting itu tidak jatuh di tangan Turki Muda. Dan yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, apakah Ahmed Pasha meninggal bersama dokumen rahasianya di rumahnya atau sebelumnya ia sempat pergi dan masih hidup di masa itu dan meninggal di suatu tempat? Apakah teori ini benar adanya? Dan apakah benar ia adalah seorang pengkhianat bangsa atau seorang mata-mata yang berpura-pura menjadi pengkhianat dan sebenarnya masih setia kepada Sultan Abdul Hamid II sampai akhir hayatnya? Dan hanya Sultan Abdul Hamid II, Ahmed Jalaluddin Pasha, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kebenaran sejarah ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan jika kamu punya opini, komentar, atau tambahan informasi tentang Ahmed Pasha, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.